Maka rumah ini juga ada titik cukupnya. Titik cukupnya apa? Kita cuma perlu rumah untuk kita berjuang misalnya. Kita cuma perlu rumah supaya kita nggak khawatir lagi tahun depan kita ngontrak di mana. Karena kontrak pasti antum juga udah bahas kan ya. Kontrak pasti menimbulkan kekhawatiran bagi orang-orang yang lain. Pasti mikir sebagai manusia. Cuma titik cukup ini di titik mana nih? Nah, maka membedakan antara needs dan wants itu penting. Yang pertama, yang kedua, setelah kita membedakan titik needs tadi sudah jelas dengan titik wants, titik cukup itu bisa kita berikan. Maka setelah itu kesyukuran muncul. Nah, makanya aku ya terus terang ya, pernah nggak sih aku berpikir contoh misalnya ya, kita misalnya contoh kayak berkeluarga, sama kayak nanti kita bahas tentang punya rumah. Kita berkeluarga punya komplain nggak sih sama istri? Pasti punya. Dan aku yakin dia juga punya komplain sama aku. Pasti. Yang paling sering dikomplain apa? Abi itu harus sabar dikit gitu kan. Abi itu harus lebih sabar dan segala. Itu komplain dia kepada aku. Aku juga kadang-kadang komplain kepada dia misalnya. Dan kadang-kadang ketika komplain, mulailah nih titiknya ya. Mulailah kita memberikan komparasi-komparasi. Dan kita udah tahu komparasi itu adalah pembunuh instan kebahagiaan. Membanding-bandingkan gitu ya. Karena secara instan kita langsung nggak bahagia. Karena kita membandingkan dengan sesuatu yang menurut kita lebih ideal dan titik cukup itu jadi berubah. Panjang padahal kalau kita menikah, aku bilang sama istriku, yang aku perlu sama kamu cuma dua. Kamu mendukung, kamu percaya. Selesai. Maka rumah ini juga ada titik cukupnya. Titik cukupnya apa? Kita cuma perlu rumah untuk kita berjuang misalnya. Kita cuma perlu rumah supaya kita nggak khawatir lagi tahun depan kita ngontrak di mana. Karena kontrak pasti antum juga udah bahas kan ya. Kontrak pasti menimbulkan kekhawatiran bagi orang-orang yang lain. Pasti mikir sebagai manusia. Cuma titik cukup ini di titik mana nih? Nah, maka membedakan antara needs dan wants itu penting. Yang pertama, yang kedua, setelah kita membedakan titik needs tadi sudah jelas dengan titik wants, titik cukup itu bisa kita berikan. Maka setelah itu kesyukuran muncul. Nah, jadi kira-kira gitu. Itu penting banget tuh. Menarik. Makanya kalau ada akal nggak bisa dibiarin sendiri. Harus diisi dengan cara berpikir yang benar. Karena kalau akal dibiarin sendiri, akal tuh justru tadi ya melayani kehendak. Benar. Melayani kehendak gitu ya. Jadi babu dia. Iya. Jadi babunya kehendak. Operator itu. Oh ya benar. Berarti itu titiknya tuh. Iya kan? Berarti kalau akal tidak dilatih dan tidak benar, maka dia akan jadi di bawahnya syahwat. Itu tadi. Iya kan? Dan ketika dia jadi di bawah syahwat, dia melayani syahwat untuk tadi, melayani kehendak syahwat tadi bagi antum. Betul. Tadi menarik Ustaz menyinggung terkait dengan worldview gitu. Pandangan hidup atau kalau dalam bahasa kita tuh akidah ya. Iya. Masalahnya kan hampir semua orang ya menimbang sesuatu itu dengan akal. Iya. Dengan akal. Betul. Orang jahat bukan berarti dia tidak berakal. Betul. Berakal, tapi digunakan untuk sesuatu yang buruk. Tapi yang jadi persoalannya ketika saya mengamati perilaku manusia, akal itu sangat dipengaruhi oleh sesuatu yang ada di luar akal. Maksudnya gini, manusia itu kan pada dasarnya bisa untuk menentukan mencari titik mana baik mana buruk. Itu kan akal manusia bekerja karena akal itu posisinya sebagai alat. Betul. Tapi apakah akal bisa dijadikan sumber kebenaran? Sulit. Maksudnya kan di situ karena kalau akal dijadikan menjadi sumber kebenaran itu menjadi semua pendapat manusia bisa relatif kan? Iya. Aku coba tajemin ya. Jadi mungkin maksud antum tuh gini, akal itu secara naluriah dia bisa berusaha mencari yang terbaik. Iya betul. Berarti contoh kayak gini, misalnya kalau kita andaikan ya. Ketika di zamannya Socrates, ketika orang-orang tuh berusaha mencari solusi atas tirani, ya mereka pikir ini udah pasti jelek nih ya, udah pasti jelek kalau ada satu orang atau sedikit orang yang mempengaruhi urusan orang banyak. Betul. Ini udah pasti jelek, dan gitu udah ngerasa jelek. Maka mereka mikir dengan akal. Apa pikiran mereka? Kalau misalnya kita nggak mau satu orang nih jadi yang menentukan hidup kita semua, gimana kalau kita semua yang nentuin semua nasib kita semua. Jadi rules by few ganti rules by many. Jadilah demokrasi. Berarti demokrasi itu cara akal pada saat itu untuk menentukan yang paling bagus. Betul. Ternyata demokrasi problematik juga. Karena Socrates juga bilang begitu kan gitu. Berarti itu maksud antum nggak boleh datang dari akal manusia? Nggak boleh. Terus dari mana? Nah itu tadi. Antum nyari masalah. Antum bikin pertanyaan, antum nggak jawab loh. Maksudnya kan benar salah manusia itu kan gitu ya. Jadi masalahnya kan kalau kita bicara tentang ketenangan, Ustaz pernah bilang bahwa tenang itu semudah kita megang satu kebenaran. Iya kan tenang Ustaz dulu pernah. Betul. Value. Jadi misalkan
Kalau kemudian kita bisa meyakini 1 tambah 1 itu 2, Ya. kita diancam apapun kita akan dengan tenang menjawab bahwa 1 tambah 1 itu 2. Betul. Itu tenang kan? Betul. Tenang itu semudah kemudian kita memegang satu kebenaran. Betul. Nah masalahnya ketika kemudian kita mau menyandarkan kebenaran dalam misalkan tadi kita mau memenuhi satu keinginan kita, mewujudkan satu keinginan kita. Nah untuk mengukur benar salah itu dari mana? Toh kalau kita kemudian serahkan ke akal, padahal akal itu kan fungsinya hanya sebatas alat bukan sumber. Iya. Betul. Lalu di mana sumbernya menurut Ustaz itu? Nah, ini nih. Jadi aku ambil contoh aja misalnya. Kita bahas lagi tentang, berarti kita balikin lagi tentang tenang di rumah dan kepuasan. Betul. Aku dulu ketika aku masih ngontrak, walaupun kita nanti akan bahas, akan dalam pembahasan ngontrak atau beli dan segala macamnya. Dulu ketika aku ngontrak, aku tetap merasa bersyukur. Kenapa? Karena di titik itu aku meyakini bahwa Rasulullah itu mengatakan kan gitu kan ya, siapa yang bangun pagi, dia masih ada atap untuk berteduh, ada makanan untuk dimakan, maka dia sudah punya seluruh dunia. Masya Allah. Aku juga mengingat misalnya ketika Rasul juga nyampein kepada kita bahwa saya ada 4 kebahagiaan bagi laki-laki. Ada istri yang soleha, ada kendaraan yang baik, ada misalnya tetangga yang baik. Itu udah berapa tuh? Kendaraan, tempat, rumah, satu lagi rumah yang luas gitu kan ya. Dan di antara kebahagiaan itu adalah istri yang soleh itu bisa menjadi pengganti bagi kesemuanya. Karena istri yang baik itu akan menyebabkan kita merasa tenang walaupun kita tidak memiliki apa-apa. Aku masih memiliki kesyukuranku karena aku sudah menentukan cukup adalah ketika kita masih berada di jalan dakwah. Maka ketika kita tidak berada di jalan dakwah itu baru tidak cukup. Ketika aku menentukan itu dan menjadi sesuatu yang aku yakini, aku tenang. Dan ketika ada yang buat aku nggak tenang, which is istriku gitu kan ya, misalnya dia nanya misalnya, Abi besok kan Oktober ya kan, ini kan kita harus bayar lagi, kita nggak ada uang, kita mau ngontrak di mana? Aku bilang tenang. Sudah berapa tahun kita kayak gini? Dia bilang ya setiap tahun Bi, gitu kan ya. Nah aku bilang setiap tahun kita bisa melalui ini kan itu kan. Nah setidaknya aku tahu bahwa ya itu bisa ya sugesti. Walaupun tadi banyak yang dikhawatirkan. Sebanyak apa dikhawatirkan yang di luar, kalau di dalam kita masih punya kedaulatan terhadap diri kita sendiri, kita jadi tenang. Berarti yang aku pegang adalah sesuatu di luar aku. Oke. Perkataan Rasul. Atau ketika kita mengingat Rasul sholatnya sampai bengkak-bengkak kakinya karena setiap kali sujud dia harus mindahin kakinya Bunda Aisyah. Bunda Aisyah terbangun kemudian ngelihat, kenapa kakinya bengkak-bengkak? Oh lagi sholat gitu kan ya, karena terbangun gitu dipindahin kakinya. Oh berarti rumah Rasul nggak luas. Kecil ya. Maka di titik itu aku melihat, oh ternyata rumah itu hanyalah sekedar fisik. Yang kita bahas kemarin, gitu kan ya, bahwa house adalah fisik, tapi home itu adalah ketenangan. Maka yang harus kemudian orang, jadi gini, aku pengen kasih tau banget, kalau orang berpikir naiknya nilai material dia atau luasan dia akan berpengaruh terhadap ketenangan, maka dia sama saja sholat Jumat di hari Senin. Oke. Dia salah, dia tersesat gitu kan. Nah itu sih sebenarnya. Jadi ukurannya itu memang harus di luar kita. Kalau yang Ustaz pegang apa? Yang aku pegang Rasulullah, yang aku pegang Islam. Dan itu yang aku ambil terus di dalam diriku. Jadi mana sih yang jadi seolah-olah gini, aku bilang gini, ya Allah cukup tuh bagiku apa sih sebenarnya? Maka kemudian di dalam Al-Qur'an, di dalam Sunnah itu kan semua definisi cukup bagi kita. Seorang laki-laki itu kayak apa? Rumah itu kayak apa? Maka contoh ya, ini aku coba untuk wujudkan dalam kehidupan ya. Aku terjemahkan begini. Aku selalu bilang sama istriku gini, jangan sampai rumah kita lebih bagus daripada dakwah kita. Makanya dakwah harus sempurna, karya dakwah harus sempurna walaupun hidup tidak sempurna. Maka aku bilang sama istriku, berarti kalau kita punya rumah kita dibandingkan dengan studio kita sekarang, studio kita harus lebih mewah. Aku pikir antum juga mungkin sama. Walaupun antum kayaknya kapitalis gitu kan. Kantor lebih mewah gitu kan. Enggak, ini juga kantor juga untuk dakwah ya kan. Nah maksudku kalau yang paling mudah kalau orang nggak punya studio atau kantor, masjid. Masjidku itu full AC. Di kompleksku itu full AC, nyaman insya Allah, walaupun kecil gitu kan ya, tapi nyaman. Artinya jangan sampai rumah kita lebih nyaman daripada tempat ibadah kita atau tempat karya kita. Karena kalau rumah kita lebih nyaman daripada tempat berkarya kita, maka kita akan lebih nyaman di rumah daripada di tempat karya kita. Nah jadi itu yang aku pegang sih. Yang aku pegang adalah Islam. Oke. Artinya yang menjadi rem ya daripada akal itu ketika akal itu disandarkan pada value yang Ustaz pegang, percaya. Itu yang kita bahas worldview bukan sih kemarin? Iya betul. Worldview ketika orang tuh punya rumah gitu ya. Berarti itu yang bisa buat orang tenang. Dan itu juga mungkin yang menjadikan orang mudah untuk mencapai syukur dan qanaah. Iya sih. Iya nggak? Ada penelitiannya. Gimana? Menarik nih. Gratitude
atau rasa syukur itu menurut penelitiannya Harvard University, 75 tahun mereka meneliti ini. Itu datang daripada self value. Jadi datang daripada tadi apa yang mereka yakini. Iya, betul. Bedanya cuma adalah kalau kita meyakininya karena Allah, nilai yang di luar manusia, kalau mereka meyakini nilai yang dipegang oleh manusia. Ya, sama-sama bisa mengantarkan kepada dalam tanda kutip so-called happiness atau ketenangan itu. Tapi kita perlu bahas nanti kali ya. Happiness bagi mereka itu ya tenang. Oke. Kalau kita kan membahas kemarin happiness itu adalah wujud daripada keimanan. Nah, tapi setidaknya betul. Orang-orang yang beriman itu lebih mudah mengakses qanaah. Gak usah banyak ngomong, gak usah banyak contoh. Palestina. Gimana tuh? Antum melihat Palestina dalam kacamata qanaah itu seperti apa? Aku justru mau nanya sama antum. Oh, gimana? Menurut antum hidup mereka layak nggak kalau secara arsitek? Enggak. Rumah mereka layak nggak? Hancur semua tuh. Hancur semua. Sebelum rumah mereka hancur, mereka layak juga tinggal di sana? Tidak. Dalam level apapun mereka tidak mungkin dikatakan nyaman. Jangankan mereka membahas kemarin kayak kita bahas geothermal. Iya, betul. Itu kan geothermal apa? Thermal apa? Oh, geothermal panas bumi. Iya, thermal comfort. Kenyamanan comfort, thermal comfort. Jangan mereka membahas itu. Mereka punya tempat berteduh aja sudah syukur. Jangan kan kita membahas tentang air minum yang punya derajat tertentu atau kualitas tertentu. pH-nya 7-8 gitu ya. Mereka punya air minum aja udah syukur gitu kan ya. Mereka jangan kan membahas tentang masalah sanitasi atau misalnya kelayakan hidup ataukah hak asasi manusia. Mereka bisa hidup besok aja sudah merupakan sebuah keajaiban yang mereka syukuri pada Allah. Jadi standar mereka itu, qanaah mereka tuh luar biasa. Karena mereka punya sandaran value yang tinggi gitu, yang mengendalikan hidup mereka. Dan ternyata kita yang sudah punya hampir semua itu lebih daripada mereka. Betul. Bahkan tidak bisa mencapai secuil pun yang mereka capai. Berarti menurutku ya, memperbaiki kualitas ketenangan di rumah, itu kita bahas tentang inner value atau bahas tentang worldview. Cakep. Tapi kalau mau bahas tentang kenyamanan, kita bahas tentang material. Oke, ini ya tadi. Ini nih, kita bahas sudah material. lihat material apa Sudah, dan aku udah mulai berpikir bagaimana meningkatkan kenyamanan gue. Gitu kan. Malah udah lama-lama bahas itu kan. Masya Allah Ustaz. Ini satu hal yang paling menarik. Jadi tadi kan kita dari awal sudah membahas bahwa ketidaknyamanan itu kan lahir dari keinginan. Betul. Keinginan yang sebenarnya dari kita tuh akan terus memicu kita gitu. Berarti kalau kita memangkas keinginan kita atau memanage keinginan kita juga memanage ketidaknyamanan kita. Bagus. Betul sekali ya. Dan ini untuk memanage itu dibutuhkan satu pegangan. Dan itu pegangan itu di luar akal. Iya nggak tadi? Benar. Yang tadi Ustaz sebut juga sebagai inner value. Betul. Dan inner value yang Ustaz pegang? Islam. Okay. Jadi kalau Anda mau rumah Anda nyaman, datanglah ke Aap sebagai tukang bangunan. Kalau Anda mau rumah Anda tenang, datanglah ke Aap juga. Karena Aap juga sudah bisa ngajarin tenang di rumah. Gitu kan? Jadi workshop antum tuh itu sebenarnya ya. Yang antum berapa kali pertemuan? Belum baru mau 4 kali pertemuan. 4 kali pertemuan. Oh, berarti yang dibahas adalah tenang di rumah, bukan hanya nyaman di rumah. Karena kalau nyaman di rumah semua orang bisa deliver. Tapi Ustaz nyaman gak sih dengan di rumah sekarang? Tentu saja tidak. Lah kan kalau antum kan nanya nyaman kan, kecuali antum nanya aku tenang, ya kan. Kalau tenang selalu aku bilang gini, aku bilang sama istriku ya, bukan aku sok romantis, cuma aku tuh laki-laki yang lemah sebenarnya. Aku bilang sama istriku gini, kalau nggak ada kamu di rumah ini nggak tenang, karena bisa jadi aku yang kemudian mengusahakan rumah ini jadi dengan segala macam desainnya, tapi ruhnya adalah dia. Artinya bukan ruhnya adalah dia aja, tapi adalah ya kehidupan kita, maksudnya kehidupan dakwah kita dan segala macam. Ya kalau ada dia terus tiba-tiba dia lepas kerudung juga nggak bernyawa juga tuh rumah ini. Maksudnya ketika dia ada tapi ternyata dia juga nggak sevisi dengan kita ya. Tapi menjadikan rumah itu tenang adalah visi kita, adalah sesuatu yang kita tuju dan kita perjuangkan. Nah jadi kalau dikatakan aku nyaman nggak di rumah, nggak. Makanya aku aku cerita dari kemarin aku gimana mikir nambahin tanaman, gimana mikir ganti ini desain adaptasi terhadap cuaca dan segala macam, ngelihat crack dikit aku pengen benerin dan segala macam, ya nggak sih? Nah itu kan kalau nyaman. Kenyamanan. Tapi tadi caranya adalah manage keinginan kita. Nah kalau keinginan kita sudah di manage, itu semua selesai, dan keinginan tergantung inner value atau worldview tadi. Itu teman-teman semua simpulan dari pembicaraan kita yang panjang ini. Ya. Panjang ya? Panjang lumayan ya. 30 menit doang. 30 menit ya. Insyaallah teman-teman kita ketemu lagi dalam episode yang lain. Tentunya masih membahas tentang di rumah. Subscribe YouTube-nya Aap, share, dan juga membership nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Nasib berarti. Udah subscribe aja ya. Ya, makasih Ustadz
udah datang ke. Nanti kita masih lanjut lagi loh. Insya Allah ya. Dadah. Teman-teman, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.